Sederhana, santai, dan untuk perubahan. X Transformer, let the talk begin. Halo, selamat malam kakak dan abang yang cantik dan ganteng. Selamat malam juga, Teh. Selamat malam. Sebelumnya kayaknya kita belum perkenalan dulu deh. Kayaknya kita harus perkenalan dulu supaya lebih dekat kan waktu kita ngomong nanti. Perkenalan dulu ke kakaknya dulu deh. Kakak dengan siapa kak? Nama saya Yunita. Saya salah seorang petugas pajak di kantor pajak Sibolga. Di kantor pajak Sibolga. Dengan kakak siapa tadi? Yunita Yunita, ya? ya. Biasa dipanggil Yunita juga. Yunita juga ya, saya panggil Yun aja deh ya. Iya. Oke. Untuk abang yang ganteng ini dengan abang siapa bang? Kalau aku Bambang. Bambang. Bang. Jadi biasa dipanggil Bang gitu. Bang. Bang. Berarti Bambang ini selaku wajib pajak dong ya? Iya, wajib pajak. Wajib Kebetulan pajak. ada usaha kecil-kecilan lah. Oh, kecil-kecilan. Untuk wajib pajak kita nih Bambang, usahanya di mana sih Bang kalau boleh tahu? Usaha ada di Sor Kembaran. Sorkam Barat ya? Iya. Jauh juga ya ke sini ya Bang ya. Iya. Tapi demi ketemu sama pegawai pajak. Iya, ada mau ya. diomongin soalnya. Oh iya, sebelumnya kalau boleh tahu nih usahanya bergerak di bidang apa? Kami ada usaha di sini, ponsel gitu. Ponsel. Ponsel Iya. di Sorkam ya? Sor Kembaran. Berarti gede dong. Ya lumayan lah. Alhamdulillah syukur-syukur. Oh iya, kalau boleh tahu namanya apa Bang? Nama Ponsela. Nama ponsel. Nama nama tokonya. usahanya. Nama tokonya Hikmah Seluler. Hikmah Seluler. Wih, keren juga tuh ya Yun ya. Terinspirasi dari mana tuh namanya? Ya biar hidup ini kan harus ada hikmahnya lah. Iya iya. Setidaknya Keren. Oke, back to the topic aja nih. Sebelumnya nih, Bambang ini keperluannya ke sini tuh untuk PKP kan? iya, kemarin kan udah Bu. Saya ceritain aja lah kan. Ya jadi kan usaha nih apalagi lagi pandemi ini kan bersyukur juga lumayan lah ada yang WFO. Jadi permintaan pulsa terus HP baru lumayan bertambah. Yang tambah ya Bang. Dan kemarin juga ada instansi tuh pengadaan barang lumayan besar tapi minta faktur gitu. Sedangkan saya belum pernah kan. Jadi ya cari ternyata untuk buat faktur itu harus PKP dan lain sebagainya. Nah, itulah saya mau tanya-tanya. Sebelumnya Bambang ini udah ngerti nggak apa itu PKP? Kalau dari baca-baca di internet sih tahu Oh, ya. PKP-nya. Palingan tinggal syarat-syaratnya aja sih gimana caranya untuk jadi PKP itu aja sih. Jadi kalau misalnya PKP nih setahu saya kan penghasilannya harus 4,8 miliar ke atas. Berarti Bambang sudah memenuhi belum syaratnya itu? Kalau di atas, hampir sih di atas Hampir 48. Cuman kan kalau saya baca di peraturannya tuh bisa Iya, bisa memilih juga ya, sih, di bawah bisa 48. memilih gitu kan. Ya memang Kalau mungkin bulan misalnya- depan di atas 4,8 lah ya. Cuman Amin. Oke deh, kalau misalnya, nah ini kita akan bertanya kepada pegawai pajak sendiri nih. Kan tadi Bambang kurang mengerti sebenarnya apa sih itu faktur, gimana sih cara-cara bikin faktur, apa aja sih tata caranya atau persyaratannya gitu. Boleh tolong dijelaskan nggak Yun? Ya, boleh sekali. Jadi kalau mau buat faktur itu harus PKP dulu. Jadi kan Bapak udah tahu kan Kak, Iya. PKP itu apa. Nah, untuk sekarang karena masa pandemi ini kan, kalau untuk buat baru dia PKP pertama kalinya itu harus datang ke kantor pajak, atau kalau misalnya Bapak nggak bisa datang bisa juga sih dari pos dikirim gitu berkasnya. melalui pos ya. Nah, nanti di dalam berkasnya itu ada formulir untuk pengukuhan PKP-nya, sekaligus formulir untuk aktivasi akun PKP. Jadi sekalian nanti diaktifasi akun PKP-nya gitu. Sama dilampirkan juga fotokopi KTP dan NPWP Bapak sendiri sebagai direkturnya kan. Iya. Lalu fotokopi kartu keluarga, fotokopi akta pendirian
usahanya. Nah, sama nanti dibawa yang aslinya semua ya Pak, untuk KTP dan untuk kakaknya juga. Oh iya Yun, saya mau nanya nih, kan sekarang nih masa pandemi kan, jadi bedanya cara mendaftar PKP waktu sebelum pandemi atau dengan setelah pandemi itu berarti beda via kalau misalnya waktu pandemi kan harus online, ya kan? Harus secara online nggak atau langsung gitu? Kalau sebelum pandemi sih langsung sih kan Langsung bisa ya, iya. kantor Kalau pajak. misalnya waktu pandemi nih berarti online lah ya istilah. Kalau untuk PKP sendiri belum bisa online, Belum harus bisa langsung ya? ke kantor pajak. Maksudnya Oh, yang langsung. proses itu harus kami sendiri gitu. Berarti itu kantor masih buka lah ya untuk Kalau untuk PKP sekarang sendiri? iya, untuk PKP kantor pajak buka sih setiap buka ya, menerima layanan tersebut ya. Iya. Apalagi ya kira-kira untuk Bambang sendiri ada nggak yang mau ditanya lagi? Berarti untuk buat faktur itu cukup PKP-nya aja atau ada yang lain sebagainya gitu? Nanti tidak cukup untuk PKP-nya saja. Nanti setelah PKP dia ada buat sertifikat elektronik namanya. Oke. Jadi nanti untuk masuk ke akun fakturnya itu nanti buat nanti install aplikasi kan. Nah, untuk masuknya dia harus punya sertifikat elektronik. Nah, sertifikat elektronik ini beda juga pengurusannya gitu kan Pak. Nah, Nah, nanti dia itu bisa ke kantor pajak atau bisa juga dari pos, sama juga seperti yang tadi yang PKP tadi. Kalau syaratnya sama saja sih Pak dengan yang PKP juga. Cuman kalau misalnya sertifikat elektronik harus ada soft copy pas foto Bapak yang terbaru gitu. Berarti Yun kalau misalnya nih PKP Mm-mm. dia berarti harus buat sertel dulu kan? Sertel juga kan berarti? Iya. Setelah pendaftaran PKP berarti dia buat sertel untuk bisa membuat faktur secara elektronik, begitulah Iya. intinya kan. Jadi nanti sertifikat elektroniknya ini bisa diajukan langsung setelah dia itu PKP atau maksimal dia 3 bulan diajukan setelah PKP. Jadi kalau misalnya setelah 3 bulan PKP ini dia tidak diajukan, otomatis nanti PKP-nya itu nggak berlaku dan harus dicabut. Oh, dicabut. jadi kalau saya ngajuin PKP tapi setelah 3 bulan nggak ngajuin sertel, Heeh. itu PKP saya dicabut. Nanti PKP-nya nggak Tapi berlaku. bisa memasuki atau bisa masukin permohonannya secara bersamaan ya. Iya, bisa secara bersama. Kalau formulirnya bisa dapat dari harus langsung dari ini ya, kantor Iya. katanya. Kalau formulirnya dari kantor pajak atau bisa juga sih di download Pak, sesuai dengan Iya, karena kan biar nggak ngisi-ngisi lagi di kantor tinggal iya, apa. sesuai dengan kalau sekarang peraturannya per 04 PJ 2019 Pak. Alamat websitenya tadi apa Yun kalau boleh tahu? Website untuk Website untuk sertel. sertifikat elektroniknya. Nah, kalau misalnya untuk yang barunya itu yang proses itu kan sendiri kayak PKP juga Iya. tadi kan. Tapi kalau sekarang karena masa pandemi ini dia tuh kalau untuk perpanjang bisa online. Untuk perpanjang aja sih. Perpanjang maksudnya kalau saya udah jadi PKP nih, udah Oh, iya. settle juga, Ha-ha. kenapa saya harus perpanjang lagi gitu? Oh iya. Perpanjang nanti- dalam arti apa maksudnya? Nanti setelah Bapak punya sartel, itu ada masa berlakunya Pak, yaitu selama 2 tahun. Nah, jadi nanti setelah 2 tahun itu tuh kadaluarsa dan Bapak harus memperpanjangnya gitu. Apanya sama juga Iya. Persyaratannya. catatannya. Iya, tapi kalau karena masa pandemi sekarang bisa online perpanjangnya atau bisa juga ke kantor pajak sih. Kalau untuk perpanjang berarti bisa secara online Mm-mm. atau ke kantor pajak langsung. Iya. Kalau daftar baru Kalau bisa daftar baru dari harus kantornya aja. iya ke kantor atau dari pos. Itu saya harus ke KPP terdaftar atau bisa di KPP lain. Harus ke KPP terdaftar sih Pak. Iya. Kalau diwakili bisa? Kalau diwakili untuk sekarang nggak bisa Pak, harus langsung direkturnya atau enggak pengurus yang ada di akta lah namanya. Kalau pengurusnya ada di akte perusahaan ya. Bisa Pak. Berarti kalau nggak diperpanjang konsekuensinya gimana tuh ya? Misalnya nih ada PKP, terus dia lupa perpanjang gitu, udah lewat masa waktu 2 tahun tadi kan, terus itu gimana? Nanti sertifikat elektroniknya nggak berlaku lagi kan. Terus kalau misalnya bapaknya mau untuk transaksi dia nggak bisa lagi gitu. Oh, nggak bisa lagi. Iya. Jadi solusinya buat baru dong. Ya? Iya, jadi solusinya yang perpanjang sertifikatnya gitu. supaya bisa.
Berarti untuk Bambang sendiri udah jelas atau enggak nih, atau ada yang kurang atau ada masih mau ditanya? Ya, mulai Udah jelas mulai sih. jelas ya. Syarat-syaratnya juga udah apa, palingan tinggal ke kantornya lah, saya siapin dulu kan syarat-syarat yang tadi. Oh iya, saya sih pernah baca juga untuk kayak denah-denah lokasi itu perlu nggak sih? Nggak perlu ya untuk syarat PKP. Oh, nanti kalau semisal udah terdaftar PKP-nya dan juga sartelnya, nanti tim kami dari kantor pajak ada yang bakalan datang ke tempat Bapak untuk survei mengenai lokasinya sih, Pak. Oh, Nanti betul-betul ada nggak usahanya gitu, masih berjalan atau enggak. biarpun pandemi ini ada yang ke lapangan juga ya pegawai pajak. Kalau untuk pandemi ini belum ada, tapi nanti kalau misalnya udah selesai pandemi ini bakal disurvei lagi sih yang sudah buat PKP Jadi yang selama sebelumnya gitu. yang PKP selama yang PKP ini yang buat selama pandemi ini bakal disurvei lagi gitu. Iya, nanti kalau udah Semuanya. memungkinkan ya. Oh, gitu. Kira-kira waktu disurvei itu apa sih yang dilihat? Nanti usahanya sih kayak misalnya masih berjalan atau enggak, tempatnya kayak misalnya memungkinkan atau gitu sih. Tempat yang memungkinkan atau enggak ya untuk dijadikan PKP gitu ya. Itu ada biayanya nggak tuh nanti? Nanti ada biaya datang. Iya, nanti datang-datang minta biaya. Iya. Minta dong segini gitu. Enggak sih, kalau misalnya enggak ada sih kami minta biaya. Jadi segala layanannya tanpa biaya. Berarti Yunita sendiri sering dong ke lapangan gitu, survei. Kalau untuk saya sendiri sih, saya petugas khusus di kantor sih. Nanti ada lagi yang lain untuk ke tempat itunya surveinya gitu. Oh, iya. Berarti udah jelas dong untuk Bambang. Iya sih, makanya dari sini persyaratan udah, caranya juga, dan paling penting gak ada biaya sih. Oke, berarti udah bisa lah ya besok datang ke kantor pajak jumpain Kak Yunita ini yang cantik. Terima kasih buat wajib pajak kita Bambang telah datang ke sini, udah repot-repot jauh dari Sorkam Barat ya Bang ya. Tapi udah ditutup dulu kan usahanya, ponsel ya? Oh udah, takutnya kan nanti datang pula penculik atau apa gitu kan ke sana. Ada juga satpam gitu. Oh, ada satpam ya? Udah Gede agak dong besar. berarti. Itulah makanya saya PKP kan. Ada lumayan lah, sikit-sikit lagi lah 4,8 ya. Iya. Oke. Oke, terima kasih juga buat pegawai pajak yang cantik ini dengan Kak Yunita ya Kak. Nggak repot kan datang ke sini jauh-jauh dari Sibolga? Enggak sih, lebih jauh Bapak ini. Oh iya, Dari Sorkam. bisa dong nanti diantar Pak Yunita, kan lewat tuh. Sesuai aplikasi aja. Oke. Oke deh, terima kasih ya untuk Bambang sama Yunita. Iya. Semoga diberi kesehatan sama pandemi ini. Semoga di jalan juga sehat, selamat lah di jalan ya. Oke, terima kasih. Dan buat kamu semuanya, jangan lupa subscribe, like, dan berikan komentar yang menarik karena ada giveaway bagi kamu-kamu yang beruntung di setiap episodenya.